Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Nah sahabat inovasi dimanapun Anda berada saat ini sudah terlihat nih, kita sedang syuting outdoor nih, tepatnya di Museum Balap Putra Dewa Palembang. Nah saat ini sudah hadir bersama kita pelayan kesehatan inovatif, yaitu Ibu Ice Krisnawati AMG. Beliau dari Puskesmas 23 Ilir Palembang. Nah inovasinya kali ini adalah gelang emas. Seperti apa nih gelang emas inovasinya ya? Langsung saja ya kita tanya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Bu Ice? Halo, baik. Kabar baik ya Bu. Baik Bu, ini kan inovasinya gelang emas. Mungkin ada singkatannya nih Bu, sebelum kita menjawab apa yang melatar belakangi inovasi ini. Bisa jelaskan sedikit Bu, apa sih itu gelang emas? Silakan. Iya Mbak, oke. Gelang emas ini singkatannya gerakan langsung eliminasi masalah stunting. Kalau yang melatar belakangi untuk mengeliminasi masalah stunting ini apa nih Mbak? Iya, latar belakang masalah ini adalah kita dapat data dari tahun-tahun sebelumnya. Masalah ini merupakan masalah yang serius ya Mbak ya, yang serius. Salah satu masalah yang ada di puskes kami ya masalah stunting ini. Makanya kami menggencarkan gerakan inovasi gelang emas ini. Oke, jadi memang sahabat inovasi seperti yang kita ketahui nih, bahwa stunting tidak hanya masalah bagi Puskesmas 23 Ilir saja ya Bu ya, ini merupakan masalah nasional yang harus kita tanggulangi bersama-sama nih. Nah Bu, jadi berdasarkan datanya mungkin ya Bu ya, di lokasi Puskesmas 23 Ilir ini cukup mungkin tinggi atau bagaimana ya Bu untuk masalah stuntingnya sendiri? Kalau masalah stunting di wilayah kami, masalah stunting itu masih ada, tapi alhamdulillah nggak begitu tinggi di wilayah kami. Tapi masalah ini kita harus dihilangkan segera kan, masalah ini diprioritaskan, diprioritaskan di nasional, prioritas nasional. Jadi di wilayah kami masih ada masalah stunting ini, biarpun begitu tidak begitu tinggi. Oke, nah Bu, ini berdasarkan masalah tersebut, bagaimana nih proses untuk menanggulangi stunting yang ada di wilayah Puskesmas 23 Ilir? Silakan. Ya, proses yang kita lakukan selama ini, kita mendata dulu melalui puskesmas itu melalui para kadernya, terus kita kerjasama dengan lintas sektor ya Mbak ya, lintas sektor dengan para petugas-petugas di Posyandu, terutama para kader. Para kader kita minta data kepada kader untuk ke masyarakatnya, untuk mencari apa-apa sih masalah yang ada di masyarakat itu. Terus kita juga menyarankan para kader itu agar benar-benar istilahnya benar-benar diperhatikan. Setiap bulannya kita menimbang di Posyandu itu kita cek tinggi badannya, berat badannya. Kita kan di situ ada KMS Mbak ya. Betul. Kita di situ bisa diperiksa KMS itu, apakah dia itu meningkat, apakah menurun. Nah, kalau dia menurun berarti itu merupakan masalah bagi si anak itu. Jadi para kader itu langsung menghubungin kita, dan saya sendiri sebagai ahli gizi, langsung kita kunjungi balita tersebut, apakah memang ada masalah terhadap keluarganya, apa ada masalah terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kita selalu memantau pertumbuhan setiap bulannya kepada balita tersebut. Oke nih sahabat inovasi, jadi kurang lebih prosesnya adalah mendapatkan data ya Bu dari kader-kader atau posyandu. Dari situ terlihat ya tumbuh kembang anaknya seperti apa, jika memang ada masalah atau penurunan dari tumbuh kembang tersebut, apakah mungkin terindikasi stunting atau tidak, seperti itu ya kurang lebih ya. Nanti baru dari Puskesmas 23 Ilirnya kunjungan ya Bu ke masing-masing rumah. Nah, setelah data yang kita dapat, mereka
melapor kepada saya melalui WA, melapor bahwa sang anak tersebut istilahnya ada masalah di masalah pertumbuhannya. Kan kelihatan umur sekian tapi kok kelihatan kecil, kelihatan pendek. Jadi kami sendiri langsung bergerak ke sana. Kita kunjungi, kita minta data kepada kader, kita alamatnya kita minta, teleponnya kita minta, dan kita datangi rumah setempat. Apakah benar pertumbuhannya itu apa itu berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya? Nah, setelah kita cek benar-benar, barulah kita masukkan di laporan, kita lapor ke kepala puskes, dan kita kunjungi bersama-sama dengan tentunya dengan para lintas sektor setempat. Oke, jadi memang tidak hanya cuma mendapatkan data, Ibu langsung datang ke rumah-rumah yang diperkirakan menghadapi masalah stunting ya. Nah, pada saat edukasi nih ke masing-masing rumah, itu apakah langsung ke orang tuanya atau kategori-kategori selain itu? Kan biasanya kan kalau stunting tidak hanya ke tumbuh kembang anak ya, yang perlu diedukasikan juga adalah pihak orang tua atau keluarga di dalam rumah tersebut ya Bu ya? Iya. Terus tentunya kita ini ya, kita utamakan dulu para calon pengantin, Mbak ya. Calon pengantin kita edukasi, kita kasih pengarahan. Setelah itu kepada ibu hamil. Kepada ibu hamil juga kita kasih edukasi, kita kasih penyuluhan, kita gimana cara makanan bergizi, makanan sehat, kebutuhan ibu hamil. Kebutuhan ibu hamil itu tentunya 2 kali lipat ya dari yang tidak hamil. Dari itu setelah ibu hamil, setelah mereka melahirkan, kita tuh melakukan edukasi juga kepada ibu tersebut. Jadi kita selalu ingatkan apakah cukup gizi yang dibutuhkan kepada anak dan ibu itu apa cukup. Jadi kita tidak henti-hentinya sekarang ini, kita selalu edukasi kepada ibu hamil untuk mengurangi masalah ini. Dari situ kita bisa perhatiin semua, sebenarnya tidak semua ibu hamil ya, semua masyarakat di situ yang istilahnya mempunyai anak yang remaja juga kita sudah wanti-wanti, kita sudah kasih saran, kasih petunjuk. Pencegahan sejak dini ya Bu ya? Iya, jadi, istilahnya pencegahan sejak dini. Usia-usia produktif yang mungkin yang akan menikah, jadi sudah mendapatkan edukasi pentingnya pencegahan stunting ya. Jadi sebelum mereka menikah sudah ada pengetahuan ya bagaimana untuk pencegahan stunting itu sendiri nih sahabat inovasi. Nah Bu, kalau di hambatan di lapangan sendiri seperti apa nih? Kalau hambatan yang di lapangan itu pasti ada ya Mbak ya, pasti ada. Terutama laporan istilahnya kalau kita minta tolong kepada kader, mereka bilang katanya orang tuanya itu tidak mau kalau anaknya itu dibilang stunting. Padahal kita sudah lihat dari jauh, misalnya dari jauh aja kita sudah kelihatan itu anak itu kayaknya kecil, tidak sesuai dengan umur, tingginya tidak sesuai dengan umur, berat badannya juga. Jadi sebelumnya itu kader tuh sudah bilang bahwa katanya ada kesulitan kita kepada keluarganya, misalnya ibunya itu mungkin malu kali, mungkin anaknya dibilang stunting. Makanya kami selalu menyarankan kepada kader, kayaknya gimana caranya menjelaskan benar-benar secara lembut, menjelaskan kepada keluarganya, anak ini butuh istilahnya kita butuh pengobatan butuh pengobatan, butuh pengarahan yang bagus, istilahnya biar dia tidak merasa minder, gimana gitu caranya. Oke, nih sahabat inovasi tentunya nih tidak perlu khawatir jika memang ada petugas puskesmas ya Bu ya yang datang untuk mengedukasikan seputar stunting ataupun mengindikasi mungkin anak kita, saudara kita terindikasi stunting, tidak perlu malu. Ini karena ini bukan aib ya Bu. Iya, bukan, dan ini aib. tentunya para tenaga kesehatan ini membantu untuk masa depan dari si anak tadi juga ya Bu, jangan sampai mereka kekurangan gizi dan kekurangan tumbuh kembang ya Bu di masa yang akan datang nih. Baik Bu, kalau di sini harapan nih mungkin terakhirnya seperti apa untuk dari inovasi gelang emas ini? Harapan kita tentu harapan kita ya sangat banyak terhadap inovasi ini, terhadap inovasi gelang emas ini. Di samping kita mengharapkan turunnya angka stunting di Kota Palembang ini juga diharapkan kita dapat istilahnya dapat membawa nama anak bangsa itu tumbuh kembang menjadi anak yang cerdas. Dengan berkurangnya angka stunting ini tentunya
Tentunya kecerdasan, istilahnya kecerdasan anak itu berpengaruh juga dengan stunting ini, Mbak. Jadi iya, kalau kita tumbuh kembang kita terganggu, istilahnya daya ingat kita juga, daya perkembangan otak kita juga karena kurang agak asupan gizi terganggu tadi ya, Bu, ya? karena kurang asupan gizi. Jadi kita berharap dengan adanya inovasi ini dapat membantu semua anak yang bangsa ini untuk menjadi anak yang cerdas dan semangat di masa depannya nanti, Mbak. Oke nih sahabat inovasi, ingat nih untuk mengurangi stunting tadi ya, tidak perlu malu karena ini untuk masa depan bangsa kita sendiri ini ya, demi kecerdasan anak bangsa ini. Nah, baik terakhir nih Mbak, mungkin ada ucapan terima kasih kepada tim yang sudah mensupport dari inovasi gelang emas ini, silakan. Oke. Ya, saya terutama terima kasih kepada Bapak Wali Kota serta wakilnya, kepada Ibu Kepala Dinas, terutama kepada pimpinan kami juga, pimpinan Puskesmas 23 Ilir, serta lintas sektor, serta para staf-staf yang selalu mendukung dalam kegiatan ini. Kami terima kasih, tetap selalu mendukung kami karena kami selalu mengharapkan dukungan dari semua pihak. Oke nih sahabat inovasi, ingat tentunya tetap terus semangat berinovasi ya Mbak ya, karena inovasi bisa muncul dari permasalahan yang ada di sekitar kita nih. Baik sahabat inovasi, tak lupa juga nih kita ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir hari ini. Kita tunggu inovasi berikutnya untuk kita sharing lagi di podcast One Day One Innovation. Dan terima kasih juga kepada pihak Museum Balap Putra Dewa atas fasilitasnya untuk syuting outdoor One Day One Innovation hari ini. Dan ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.